Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, apakah Anda termasuk orang yang suka membaca kulhu ketika menunaikan ibadah sholat wajib 5 waktu? Jika iya, atau paling tidak sering membaca kulhu ketika menunaikan ibadah sholat, maka simaklah penjelasan ini hingga selesai. Sebelumnya mari berdoa kepada Allah dan aminkan doa ini dengan menuliskannya di kolom komentar. Allahumma ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami, ampunkan dosa guru-guru kami, dan ampunkan dosa segenap kaum muslimin. Sehatkanlah badan kami, kuatkanlah jiwa raga kami, cukupi kami dengan rezeki halal berkah melimpah. Jadikan anak-anak kami soleh solihah. Berikan kekuatan kepada kami dalam ibadah. Kelak kami husnul khotimah, selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka, dan kami kelak termasuk ahli surga. Amin Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, para ulama sepakat bahwa hukum membaca surah pilihan setelah membaca surah Al-Fatihah di dalam ibadah sholat hukumnya sunnah. Di dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah juz 1 halaman 229 hingga 230, para ulama menjelaskan sebagai berikut. Para ulama mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki telah sepakat bahwa setelah membaca surah Al-Fatihah dianggap cukup memenuhi kesunnahan dengan membaca satu surah pendek atau satu ayat atau bahkan separuh ayat. Jika telah membaca seperti yang disebutkan setelah membaca surah Al-Fatihah, maka telah mendapatkan kesunnahan. Boleh membaca surah pendek, misalnya membaca surah kulhu. Juga boleh membaca satu ayat, misalnya membaca ayat kursi, dan bahkan boleh membaca separuh ayat, misalnya membaca ayat kursi tapi separuh saja. Semua sah dan boleh. Dengan demikian yang suka baca kulhu ketika sholat tidak perlu khawatir sholatnya tidak sah, karena para ulama sudah menetapkan hukum sunnah membaca surah pilihan. Jika sunnah maka ditinggalkan saja, tidak apa-apa dan sholatnya tetap sah. Nah, ada satu kisah di zaman Rasulullah. Ada salah seorang sahabat bahkan dipilih menjadi imam sholat jamaah di Masjid Quba. Suka sekali membaca surah kulhu di dalam ibadah sholatnya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik bahwa ada seorang sahabat dari golongan Ansor ditunjuk menjadi imam sholat jamaah di Masjid Quba. Sahabat tersebut bernama Sayyidina Kulthum bin Hidam. Saat beliau mengimami sholat jamaah, setelah membaca surah Al-Fatihah, beliau membaca surah Al-Ikhlas dan surah pilihan lainnya. Dan itu beliau lakukan di semua rakaat sholat yang sudah membaca surah pilihan. Karena telah berulang-ulang setiap kali sholat jamaah, Sayyidina Kulthum dalam setiap rakaat selalu membaca surah Al-Ikhlas, maka para jamaah mulai bosan. Ada yang bertanya, mengapa selalu mengulang-ulang surah Al-Ikhlas dalam setiap rakaat, seperti tidak hafal surah yang lain saja? Demikian kurang lebih protes para jamaah. Mereka bahkan meminta Sayyidina Kulthum mengganti surah yang lain.
Namun Sayyidina Kulthum dengan tegas tetap akan membaca surah Al-Ikhlas di dalam setiap rakaat sebelum surah-surah pilihan lainnya. Nah, ketika hal ini kemudian diketahui Rasulullah, beliau bertanya kepada Sayyidina Kulthum, mengapa engkau membaca surah Al-Ikhlas dalam setiap rakaat ketika sholat berjamaah? Sayyidina Kulthum menjawab, inni uhibbuha, sungguh aku sangat menyukai surah Al-Ikhlas ya Rasulullah. Mendengar jawaban ini Rasulullah memberikan kabar gembira, hubbuka iyaha adkholakal jannah. Hubbuka iyaha adkholakal jannah. Cintamu, sukamu pada surah Al-Ikhlas akan mengantarkanmu, memasukkanmu ke dalam surga. Suka membaca surah Kulhu dalam setiap ibadah sholat, oleh Rasulullah malah diberi kabar gembira, cintamu pada surah Al-Ikhlas akan mengantarkanmu, memasukkanmu ke dalam surga. Maka berbahagialah yang suka membaca surah Al-Ikhlas, surah Kulhu, baik di dalam ibadah sholat maupun di luar sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.